Dan yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman Fakultas Teknik yang telah hadir dalam agenda penyusunan artikel ilmiah. Nah, jadi untuk hari ini yang bertindak sebagai pelatih atau guidance untuk malam hari ini itu ada Mas Vidya selaku senior yang telah lulus dari FT UNESA juga. Oke. Mungkin Mas Vidya bisa memaparkan materinya, silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Oke, Jadi di sini iya Mas. malam hari ini kita akan membahas tentang artikel ilmiah ya. Jadi sebelumnya ketika kita berbicara tentang artikel ilmiah, kita harus memperhatikan tentang rule atau peraturan dari PKM yang ada. Jadi biasanya pihak dikti itu telah memberikan rule atau aturan bagaimana untuk menyusun artikel ilmiah yang baik. Nanti artikel kalian akan dipublish di jurnal nasional ya, berstandar nasional. Bagi teman-teman nanti yang uh, menyusun artikel ilmiah, kemudian nanti lolos PIMNAS ya, semoga nanti dari tim ini lolos semuanya, lolos banyak ya, Bismillah. Nah itu nanti secara otomatis nama kalian akan tercatat di Sinta ya, di Sinta di database-nya Dikti. Nah baik di sini saya yakin teman-teman sudah memiliki panduan dari artikel ilmiah yang ada. Baik, Eka, silakan di scroll ke bawah. Nah, sistematika penyusunan ini harus diperhatikan, teman-teman. Jadi, artikel ilmiah yang baik itu yang memperhatikan sistematika penyusunan. Konten atau substansi itu juga penting. Tapi nomor satu yang harus diperhatikan adalah sistematika penulisannya. Banyak artikel yang tertolak. Jadi para peneliti, baik dari mahasiswa maupun dari dosen atau dari kalangan lembaga penelitian lainnya, itu ketika mereka melakukan proses submit artikel ilmiah, kadang ada yang diterima, ada yang ditolak. Kenapa ada yang ditolak? Itu karena tidak sesuai dengan sistematika penulisan. Jadi semisal diminta di situ ada keterangan judul, harus ukuran 12 cetak tebal, kapital, dan tidak disingkat. Nah itu sudah tidak boleh dirubah, tidak boleh digonta-ganti ya. Jadi harus sesuai template yang ada. Nah setiap saya yakin ini Dikti menyediakan pedoman ini karena sudah memiliki publisher ya. Jadi sudah memiliki publisher, sudah berstandar di publisher itu, sehingga kita harus menyesuaikan permintaan dari pihak publisher. Kemudian nama penulis, nah, uh, di sini ditulis Times New Roman ya, bold, fontnya 10 dan tidak disingkat. Kalau namanya yang panjang gimana Mas? Iya enggak apa-apa. Yang panjang ya silakan ditulis saja uh, panjang gitu. Kemudian di sini ada abstrak. Oke, di sini di abstrak itu yang paling penting harus bisa merangkum seluruh isi artikel. Jadi para reviewer itu ketika mereka melihat kualitas artikel kalian nanti itu diperhatikan dari abstrak ya. Jadi abstraknya itu merangkum nggak nanti keseluruhan isi. Jadi mulai dari latar belakang, kemudian ada tujuan, kemudian ada metode sama hasil. Itu harus dirangkum di dalam sebuah abstrak dan harus terdefinisi dengan jelas di abstrak itu. Nah, semisal latar belakangnya apa nanti untuk mengetahui variasi pengaruh kemiringan chimney, misal bagi yang alatnya pengering serbaguna gitu ya. Nah, itu chimney itu nanti sudutnya tuh mempengaruhi enggak. Nah, itu nanti di latar belakang dibahas, kemudian di tujuan juga dibahas dengan metode apa gitu. Kemudian, oke lanjut lagi Eka, setelah abstrak,
Nah, di sini ada pendahuluan atau introduction ya di sini ya. Nah, di situ diperhatikan penulisannya, fontnya Times New Roman 12. Kemudian ada metode juga di sini. Nah, gini, metode itu kalian biasanya kalau menggunakan di proposal PKM itu kan metodenya kan observasi gitu ya. Kemudian wawancara. Nah, itu nanti ketika ditulis di artikel ilmiah, paling tidak ada sedikit state of the art ya. Jadi di pendahuluan dan metode itu ada state of the art. Apa itu state of the art? Jadi kalian harus membahas terlebih dahulu penelitian terkait yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain, itu jadi rujukan kalian. Jadi dicantumkan di pendahuluan. Nah, di situ kan dicantumkan ya di pendahuluan sama di metode itu dikasih deskripsi. Pendahuluan atau latar belakang itu meliputi rumusan dan tujuan kegiatan PKM, ya kan? Dan merujuk dari berbagai sumber pustaka. Nah, ini yang penting. Pasti nanti latar belakang kalian pasti membahas masalah dari mitra, dari UKM mitra, itu pasti. Nah, setelah itu nanti ditambahi oleh penelitian yang relevan. Nah, jadi artikel ilmiah yang baik itu dia tidak tidak apa ya? Dia tidak subjektif. Jadi semisal dia di dalam mengemukakan latar belakang, dia mengangkat topik semisal yang alat pengering serbaguna tadi ya, mengangkat topik tentang pengeringan di Indonesia ini masih rata-rata mitranya masih menggunakan pengeringan manual, dijemur, tidak higienis, sering dikelilingi lalat dan sebagainya. Nah, itu kemukakan dari penelitian-penelitian relevan orang lain itu membahas itu juga kah? Nah, itu kalian masukkan di situ untuk memperkuat state of the art. Jadi di artikel ilmiah itu ada yang namanya state of the art dan ada namanya roadmap. Roadmap itu roadmap penelitian ya. Jadi roadmap penelitian itu jalan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain yang kalian sadur atau kalian rujuk, kemudian kalian jadikan itu sebagai sitasi kalian atau sebagai daftar pustaka kalian. Nah, di situ yang harus penting ya. Jadi kekuatan artikel ilmiah ada di situ. Semakin kalian bisa memperbanyak state of the art dan roadmap dari peneliti-peneliti terdahulu, nah, itu semakin bagus. Dan perlu diingat nanti peneliti artikel ilmiah yang bagus itu bisa mensitasi penelitian paling tidak 10 tahun terakhir. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi misal sekarang 2020 berarti paling enggak paling lama itu nanti kalian harus mencantumkan penelitian yang tahun terbitnya tahun 2010. Kalau di bawah itu bagaimana? Ya enggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak-banyak lah. Semakin update rujukan kalian itu semakin bagus karena itu nanti jadi nilai plus ya. Semakin update, semakin banyak rujukan, kemudian data primernya juga semakin banyak dan sesuai dengan masalah yang kalian tuangkan, nah, itu semakin oke. Kemudian tadi metode ya. Ini kan teman-teman masih semester 3 semua. Saya akan membahas tentang metode yang biasanya digunakan bagi teman-teman yang sudah di semester akhir atau yang sudah melakukan penelitian melalang buana itu ya. Jadi di metode itu nanti kalian harus membahas bagaimana nanti pekerjaan itu dilakukan. Jadi ada nanti kuantitatif, ada kualitatif, kemudian ada banyak ya. Nantilah ini kita introduction dulu, nanti ketika demo nanti kita bahas bareng-bareng. Hasil dari pembahasan ini jangan lupa grafik yang ditampilkan itu harus bisa mencakup
keseluruhan data yang ada. Nah, harus pakai grafik ya. Jadi selain nanti ditampilkan alatnya, desain alatnya, yang bikin alat ya, yang pakai untuk jurusan apa, misal jurusan PKK itu dia tidak bu alat tapi langsung menghasilkan produknya ditampilkan. Nah, kalau ada hasil uji lab silakan ditampilkan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yang penting, teman-teman. Jadi kesimpulan itu kalian sama seperti abstrak. Jadi harus bisa merangkum dari latar belakang sampai sampai hasil dan pembahasan. Cuman di dalam kesimpulan ini, kalian yang paling nanti ditekankan itu adalah bukan opini ya, hasil analisa kalian terhadap pembahasan yang sudah kalian lakukan. Jadi jangan disamakan. Jadi kan kadang-kadang kan teman-teman gini, kan gini, hasil dan pembahasan udah dikasih deskripsi nih, udah didefinisikan. Nanti di kesimpulan tinggal di copy paste gitu. Itu apa ya? Kurang 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 baik. Jadi kesimpulan itu kalian harus mereproduksi lagi kata-kata dari hasil dan pembahasan. Nah, itu. Nanti kita bahas bareng lah ya. Oke, ke bawah lagi. Nah, ucapan terima kasih saya rasa tak perlu dibahas ya. Jadi terima kasih nanti ya pasti untuk jurusan, kemudian untuk segala pihak yang terlibat dalam penyusunan artikel ilmiah dan rekam kalian, seperti itu aja. Nah, di daftar pustaka, nanti kita akan memperkenalkan bagaimana cara untuk mensitasi yang cepat. Ada dua macam cara kalau pakai daftar pustaka ya. Kita pakai daftar pustaka melalui Word secara otomatis itu bisa. Atau kita menggunakan aplikasi, ada yang namanya aplikasi yang familiar di kalangan sivitas akademisi itu ya. Satu Mendeley, yang kedua Japref, yang ketiga saya lupa. Tapi yang paling nanti kita pakai di sini adalah Mendeley ya. Jadi bagi teman-teman nanti ketika demo silakan bisa di-download Mendeley ya. Nah, itu nanti kalian akan bisa langsung mensitasi 20 50 daftar pustaka gitu ya. Secara otomatis langsung dia ke link. Jadi ketika kalian ingin menginput daftar pustaka di artikel ilmiah kalian, secara otomatis dia akan dilinkkan di Mendeley itu. Jadi nggak usah nulis satu-satu. Dan di Mendeley sudah ada formatnya, jadi nanti pakai format citasi apa, atau formatnya nanti banyak macamnya, nanti API style, atau pakai pakai format yang lain gitu. Nah itu Eka nanti tolong diperhatikan format daftar pustaka yang dipakai di Dikti, itu menggunakan format citasi apa. Nah itu jangan sampai keliru nanti ya. Kan ada format daftar pustaka itu yang gini, nama penulis, tahun, kemudian judul penelitian, penerbitnya apa gitu. Ada yang dibalik. Nah, itu nanti nanti jangan sampai keliru ya. Jadi diperhatikan untuk daftar pustaka. Baik, itu tadi pembahasan singkat terkait rule ya. Ini rule ini ya, rule artikel ilmiah dari Dikti ya, ini kan ya. Iya Mas, benar. Dari Oke. Dikti. Oke. Terus ini Mas, untuk format rujukan pustaka itu menggunakan Harvard Style Mas. Oke, Ini. pakai file ya. Nah, itu penting. Ya. Jadi teman-teman harus Siap. diingat nanti rujukan daftar pustaka pakai Harvard Style. Nanti di program Mendeley, di aplikasi Mendeley bisa nanti dipilih Harvard Style. Oke, baik. Terus ini selanjutnya agendanya bagaimana, Mas Eka? Jadi nanti untuk agenda selanjutnya setelah ini langsung aja nanti kita tunjukkan template artikel ilmiah yang udah dibuat sesuai dengan Oke. pedoman PKM 2019. Karena untuk pedoman dari tahun ke tahun untuk artikel ilmiah itu perubahannya tidak jauh berbeda. Tapi nanti semisal
ini kan keadaannya kan daring kan, untuk luaran kita daring semuanya. Jadi Iya. untuk bab 3 atau bahasan metodenya itu nanti ada sedikit perubahan itu Mas. Oh gitu. Oh ya. Ya dibahas aja nanti sekalian di sini ya. Ya benar. Mm-mm. Baik, sebelum dilanjut membahas artikel ilmiah yang sudah ada pertanyaan nggak dari teman-teman dari rule tadi? Jadi rule itu harus fix ya. Jadi teman-teman ketika membuat artikel, ketika membuat apapun lah, bukan hanya artikel, itu kalian harus bisa memfikskan rule-nya tuh harus benar-benar sampai paham betul. Karena bahaya kalau kita melakukan sesuatu ada rule-nya kita tidak memahami rule tersebut. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Nggak ada? Oke, Belum, Mas. dilanjut aja. Oh iya, gimana? Halo, iya. Bagaimana pertanyaannya? Oke, lanjut. Oke, siap. Ini Mas, kita pakai contoh mesin pengupas dan pembersih telur puyuh ini Mas ya, dari tahun 2019. Punyanya timnya Mas Fajar. Mm-mm. Oke, nah, kita bahas ya. Yang mana? Yang file Word atau yang file PDF tadi? Yang ini, yang Eh, file Word ini ya? ya, file buat ini nih Mas. Oke. Agak diperbesar lagi Kak, 120. Itu kan 100% ya. Coba 120%. Oke, sudah kelihatan nggak Mas? 120% aja, jangan besar-besar. Nah, 120% aja. Ya, oke lah. Sip. Oke, segini ya, oke siap. Baik. Nah, sekarang ini kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita mulai dari judul sama penulisnya dulu. Ini ada yang menarik. Nah, ini saya mau tanya ke Eka dulu. Ini memang dari permintaan, sorry, dari rule-nya dikti itu, apakah kalau anggota ketua dan timnya sama, itu departemennya ditulis semua atau bagaimana? Baik Mas, jadi waktu kemarin yang 2019 kemarin, nah untuk Hmm, penulisan yang kayak misal ini ya departemen beranggotanya ini itu semuanya ditulis Mas, tapi tidak ada ketentuan khusus terkait itu. Tapi waktu kemarin PIMNAS dan juga mengenai eksternal terkait penulisan yang ada di sini itu tidak ada koreksi sama sekali Mas. oke, oke ya. Berarti aman ya. Nggih. Oke. Nah, baik. Berarti di sini kenapa saya mau bahas judul sama penulisnya terlebih dahulu? Karena nanti ya mungkin di sini departemennya kan gini nih. Dari lima penulis itu kan semuanya sama ya, dari fakultas teknik semua, dari teknik mesin semua ya. Nah, itu dari beberapa publisher biasanya, itu kalau dari departemen yang sama cukup ditulis satu aja. Nah, tapi karena kemarin makanya saya tanya ke Eka ya, kalau ini sudah memang jadi permintaan yang ada di situ, yang ada di role dan tidak dipermasalahkan, it's okay. Nah, kecuali kalau gini, ini ada 5 penulis, 2 dari teknik mesin, 3 dari teknik fisika. Nah, itu baru ditulis departemennya berbeda. Penulis 1 dan 2 ditulis eh, dari Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik, kemudian penulis 3 dan 5 ditulis Departemen Fakultas Departemen jurusan Fisika ya, Ya. Fakultas MIPA gitu. Oke, lanjut di bawah.
Scroll ke bawah. Baik, di sini abstrak. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi di sini sudah terdefinisi dengan baik. Di abstrak itu lihat yang bahasa Indonesia dulu. Agak ke atas ya, Kak. Oke. Baik, di sini contoh yang sudah ada, sudah bagus ya, sudah terukur semua. Jadi di situ diutarakan masalah dari UKM Mitra, sudah ada. Jadi proses pengupasan dan pencucian telur puyuh itu jadi masalah utama yang manual ya. Jadi, nah gini, ketika kita ngomong relatif lama, jangan lupa lamanya itu berapa jam, berapa menit. Nah, itu harus terdefinisi. Ini sudah didefinisikan dengan baik, 3 jam, kemudian dapat menyebabkan karyawan kelelahan. Kemudian untuk masalah produksi juga ditampilkan di sini 6 kg per hari. Request permintaannya 10 sampai 12 kg per hari. Kemudian ada juga tujuan di sini ya. Tujuan yang akan dicapai melalui program PKM sudah diutarakan juga untuk mengatasi permasalahan UKM dalam hal peningkatan produktivitas UKM Mitra. Nah, kemudian di sini ditampilkan solusi yang ditawarkan. Nah, di sini ditawarkan mesin pengupas dan pembersih telur puyuh melalui teknologi screw conveyor dan dilengkapi sistem pencuci otomatis auto washer. Nah, di sini didefinisikan spek mesin, panjang, lebar, dimensinya, kemudian dayanya, kemudian di situ ada juga sampai putaran screw conveyor-nya. Bahkan bahannya pun juga sudah ditampilkan. Oke, bagus ini ya. Nah, jadi seperti ini ya nanti teman-teman ya ketika membuat artikel ilmiah di abstrak itu semuanya disajikan. Jadi previewer itu ngelihatnya itu gampang. Nanti mau kalian mau skripsi, mau tugas akhir atau apapun ya, itu penguji itu biasanya eh, ngeceknya gampang. Biasanya kan teman-teman kalau 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 membuat tugas akhir atau skripsi itu kan bikinnya sampai papernya tebal-tebal sekali. Nah, itu cara cara memeriksanya bagaimana? Gampang, tinggal diperiksa abstraknya. Kalau abstraknya itu bisa merangkum keseluruhan isi, itu sudah lolos satu yang pertama. Yang kedua, diperiksa antara latar belakang kemudian sama rumusan. Nah, latar belakang sama rumusan sinkron nggak? Kalau sinkron, oke lolos. Yang terakhir, dicek kesimpulan. Kesimpulan itu harus sesuai dengan rumusan yang ditawarkan. Semisal di rumusan itu lima, menawarkan lima permasalahan yang akan dibahas. Maka di kesimpulan itu harus bisa menjawab 5 hal di rumusan yang sudah dibahas tadi. Nah, di artikel ilmiah pun juga seperti itu. Jadi ketika latar belakang sudah diutarakan, pasti kan juga ada rumusannya di situ ya. Tapi rumusannya tidak dalam bentuk poin-poin, poin satu, poin dua, poin tiga. Itu tidak di artikel ilmiah. Jadi dalam bentuk narasi panjang gitu ya. Nah, itu di kesimpulan itu harus bisa menjawab rumusan yang ada. Nah, itu udah. Nanti kayak bab 2, bab 3 kalian nggak akan dicek. Jadi akan dicek dari latar belakang, rumusan, kemudian kesimpulannya itu apakah sudah bisa menjawab. Nah, itu ya kejamnya reviewer ya seperti itu ya cara ngeceknya ya. Oke, baik lanjut ke bawah lagi Kak. Halo? Nah, ke bawah lagi. Nah, ini untuk bahasa Inggrisnya teman-teman sudah pasti tahu dengan Google Translate ya. Silakan digunakan itu tapi jangan terlalu bergantung kepada Google Translate karena kadang frase, sentences, kemudian tenses-nya yang dipakai kadang tidak sesuai. Di sini saya akan menampilkan, jadi Eka tetap presentasikan ini ya Eka ya. Saya ingin menampilkan eh, pedoman juga dalam penulisan artikel ini ya. Ini mumpung saya masih ingat ya.
Oke. Kelihatan ya ini ya, yang saya tampilkan? Halo, udah kelihatan ini? Sudah, Mas. Oke, oke. Mohon maaf, ini ketika saya zoom agak sedikit pecah ya, jadi ini pixelnya kurang baik. Tapi paling tidak di sini kelihatan di sini. Dalam artikel ilmiah nasional, conference nasional, kemudian conference internasional maupun jurnal internasional, itu perhatikan kaidah-kaidah yang diminta ya. Nah, di sini kalau abstrak itu tenses yang digunakan menggunakan simple past. Kemudian di introduction nanti menggunakan present. Kemudian method sama result itu menggunakan simple past karena sudah dilakukan ya. Kemudian discussion-nya pakai present, conclusion-nya pakai present. Jadi di sini tolong diperhatikan teman-teman tenses yang digunakan ya. Jadi nanti ketika menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris, boleh pakai Google Translate, tapi jangan lupa kaidah tenses yang saya share nih. Nah, di situ tadi yang ditampilkan Eka tadi kita nggak akan bahas itu ya, nanti akan dibahas di lain waktu karena nanti panjang kalau bahas soal tata bahasa di dalam bahasa Inggris. Baik, saya stop sharing. Oke, Kak, silakan ditampilkan lagi presentasinya. Ini sudah, Mas. Bisa bisa Oh, dilihat. sudah. Ya. Oh, sorry. Di punya aku nggak tampil soalnya. Sebentar ya, sebentar. Hmm. Oh iya ini. Sudah ya, Mas? Sudah terlihat kah? Iya, iya. Enggak kelihatan. Oke, ke bawah lagi. Nggak kelihatan. Coba kamu apa presentasikan ulang lagi, Kak. Oke, siap. Sebentar ya. Nah, oke. Oke, di sini jangan lupa teman-teman ya, rule-nya dibaca terus, diperhatikan soal kaidah-kaidah di artikel ilmiah. Karena nanti, nah ini keuntungan kalian bagi teman-teman yang mengikuti PKM, yang nanti namanya tercantum di artikel ilmiah. Jadi meskipun sekarang kalian sudah semester 3, kalian nanti akan dapat beberapa keuntungan di program PKM ini. Satu, enaknya nanti kalian dapat poin ya. Saya nggak tahu kenapa untuk sekarang UNESA sudah menerapkan sistem poin bagi mahasiswanya yang rajin ikut penulisan artikel, rajin membuat artikel, kemudian rajin ikut workshop, seminar, artikel ilmiah. Bahkan kalian ikut PKM, lolos didanai, itu udah dapat poin ya. Nanti bisa dicek di mana, di sistem siakat kalian masing-masing. Nah, yang kedua, keuntungan yang kedua adalah nanti ketika kalian ingin ketika udah lulus ya, ketika melamar kerja itu nanti jadi poin tambahan sendiri. Jadi kalian sudah pernah menulis kegiatan ilmiah ini, kemudian sudah dipublish, nama kalian ada di situ. Nah, itu akan jadi poin tambahan. Keuntungan yang ketiga, kalian nanti seperti yang saya sebutkan sebelumnya, nama kalian akan
dicatatkan di database Sinta. Jadi 3 keuntungan itu yang akan didapatkan. Tapi kalau bagi mahasiswa keuntungan pertama ya di yang nomor 1 tadi dapat poin lebih ya. Oke, lanjut di sini di bab pendahuluan itu biasanya dibahas latar belakang masalah ya. Pendahuluan atau introduction di sini masalah yang dibahas harus terukur. Nah, di sini disebutkan pihak UKM, di situ ada pengolahan telur puyuh yang tidak efektif, yang masih menggunakan cara yang konvensional, kemudian bahan baku yang dibutuhkan itu sebanyak 6 kilo per hari, sedangkan jumlah produksinya 6 kilo per hari, sedangkan permintaan dari pasar itu 10-12 kilo per hari. Nah, sehingga kemudian ke bawah ya. Oke, gini. Latar belakang, permasalahan diutarakan selengkapnya. Secukupnya tapi lengkap. Selanjutnya, kalian harus mencantumkan state of the art dari penelitian terdahulu. Nah, di sini sudah di situ ada menurut Suwito 2018. Nah, dalam penulisan artikel ilmiah perhatikan nama penulisnya. Kalau autor atau penulisnya itu sama dengan satu atau orangnya satu yang membuat penelitian tersebut, ya sudah kalian tuliskan namanya Suwito gitu ya. Tapi kalau autor atau penulisnya itu banyak, gunakan kaidah Suwito dan kawan-kawan, Suwito DKK atau Suwito et al. Nah, itu harus dicantumkan. Karena nggak mungkin namanya autornya ada 5, ada 10 dicantumkan di situ semua, tidak boleh menurut aturan penulisan artikel ilmiah. Jadi first author atau corresponding author yang dicantumkan. Di situ di file Word itu nama penulis yang dicantumkan itu adalah corresponding author atau first authornya ya. Jadi Suwito, kemudian ada Beagle, kemudian ada Fuad. Nah, itu kalau ada teman-teman yang lain harus ditampilkan Fuad DKK atau Fuad et al. Kemudian ada Beagle DKK, Beagle et al. Seperti itu. Nah, di sini sebetulnya sah-sah aja sih kalau kalian lebih banyak ini ya, mensitasi dari artikel atau jurnal atau conference nasional yang ada. Tapi alangkah baiknya kalian juga harus mengkolab dengan jurnal internasional. Jadi itu semakin baik. Oke. Terus ke bawah, jadi ke bawah lagi. Ya, oke. Di situ tadi state of the art-nya ada 3 ya. Jadi mensitasi tiga autor yang ada, kemudian di sini dicantumkan rumusan sama tujuannya. Harusnya bisa lebih. Karena semakin banyak state of the art yang kita pakai, itu nanti menjadi nilai tambah di daftar pustaka kita. Ya, meskipun masih masih kelas EKM, itu daftar pustaka harus dibanyakin ya, jangan cuma 5, jangan cuma 6. Minimal standar itu dalam artikel ilmiah itu 10 minim. Jadi kalian harus membuat itu di daftar pustaka harus mencantumkan minimal 10 peneliti yang disadur atau yang disitasi. Rujukannya itu minimal 10. Tapi kalau cuma 5, 4, 6 itu kurang. 10 lebih itu tambah bagus lagi. Nah, nanti jangan khawatir teman-teman juga nanti kalau nanti waktunya nutut ya, akan kita bahas juga cara mendeteksi plagiarisme. Ingat, artikel ilmiah yang digunakan nanti ketika sebelum dipublish harus dicek plagiarisme. Karena itu nanti jadi temuan ya kalau kalian sebagai mahasiswa ternyata artikel ilmiah kalian itu banyak plagiarismenya, ya bermasalah.
Kenapa disebut plagiarisme itu bermasalah? Karena kan gini, ketika kalian merujuk atau ngasih satu penelitian orang lain, kan kadang-kadang kan kalian kan copy paste gitu ya. Saya dulu pun juga seperti itu. Jadi saya udah nemuin penelitian terkait artikel saya. Kemudian dari hasil penelitian mereka saya copy paste. Saya copy paste tanpa direproduksi kalimatnya. Nah, itu jadi masalah, jadi temuan. Nah, itu udah dideteksi sebagai bentuk plagiasi. Nah, jadi caranya ketika kalian sudah mendapatkan referensi peneliti yang sesuai dengan topik kalian, artikel kalian, nah itu jangan di copy paste dulu. Jadi dibaca, kemudian dilakukan reproduksi ulang kalimatnya. Kalimatnya beda, substansinya sama. Oke, lanjut ke belakang. Sorry, ke belakang. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Metode. Ah, Bet- nah, di sini kalau bisa metode itu ya deskripsi, ya juga dalam bentuk blok diagram. Nah, itu sudah standar ya. Jadi harus ada deskripsinya, harus ada blok diagramnya, udah satu paket gitu. Oke, di sini metodenya menggunakan metode analisa substitusi if text. Kegiatan menawarkan if text baru. Nah, ingat nanti ini kan hanya contoh ya. Nanti ketika teman-teman mau melakukan penulisan, saya yakin ini pasti udah di-share ke sama sama Eka udah di-share ke teman-teman. Nanti jangan sama ya, jangan jangan metodenya jangan sama juga dibuat metode analisa substitusi if text gitu loh. Nah, ini bahaya. Nanti kedetek plagiasi. Nah, ini cara mereproduksi kalimatnya bagaimana? Tinggal diubah seperti ini. Metode yang digunakan dalam perencanaan ini adalah metode Quality Function Deployment, QFD. Satu bisa. Karena QFD dan substitusi text juga substansinya sama. Atau metode yang digunakan dalam perencanaan ini adalah metode reverse engineering. Itu juga bisa. Nah, ya, kemudian apalagi gitu, ada lah nanti nanti. Jadi jangan sampai plek seperti ini nanti ya ketika digunakan. Oke, ke bawah lagi. Ya, oke, evaluasi penerapan mesin. Ini ada blok diagramnya nggak? Sebentar mas, saya carikan referensinya yang ada diagramnya. Mm-mm. Saya wah, ternyata semua nggak ada mas. Ya, jadi nanti untuk teman-teman yang sekarang tolong ditampilkan pakai blok diagram ya. Karena selama saya menulis jurnal nasional dan jurnal internasional itu yang menggunakan blok diagram. Tuh Mas, di peraturannya nggak Oke. ada blok diagramnya gimana? Kalian kan sudah menuliskan narasi atau deskripsinya. Nah, itu kan sudah mengikuti aturan dari panduan. Ditambah blok diagram, ya itu tambah jadi poin plus lagi. Jadi artikel kalian itu apa ya? Kalau dibaca tuh berkelas gitu loh ya. Karena blok diagram itu nilainya tinggi loh ya. Jangan dipikir wah lama blok diagram aja loh. Nggak nggak segampang itu soalnya menentukan blok diagram. Membuat blok diagram, membuat roadmap itu wajib di artikel ilmiah. Jadi tidak semudah itu. Jadi jangan menyepelekan Mas hanya blok diagram aja, hanya roadmap aja. Nggak usah pakai itu nggak apa-apa. Oh tidak bisa. Oke, ke bawah lagi. Nah ini hasil pembahasannya ya. Oke, sebentar, sebentar.
Baik, di hasil dari pembahasan di situ sudah ada alatnya, mesin pengupas dan pencuci telur puyuh. Nah, itu udah bagus. Jadi gambar harus diberi keterangan, jangan gambar polosan aja. Ada keterangan komponen. Karena kalian ini nanti tidak membuat alat, jadi ya dari segi desain itu ditampilkan komponennya. Karena tahun kemarin itu membuat alat, jadi ada desain awal, kemudian ada produk akhir. Nah, itu udah bagus, ada desain awal, sebelahnya ada produk akhir. Ke bawah lagi. Nah, sip, di sini ada spesifikasi mesin ya. Ada dimensi, bahan, kapasitas, penggerak yang digunakan. Nah, ini penting. Jadi ketika nanti keluarannya alat, ya harus berani, harus siap untuk menampilkan spesifikasi alat. Oke, ini udah bagus. Karena tahun lalu itu membuat produk, jadi harus ditampilkan hasil uji performa. Loh Mas, gimana untuk yang tahun sekarang, semisal tidak membuat produk, apakah wajib menampilkan hasil uji performa? Boleh. Kalau kalian bisa menampilkan, kalau di desain kalian itu kalian juga melakukan simulasi produk, simulasi mekanik, simulasi fluida, kemudian simulasi uji kekuatan bahan, uji tarik, kemudian uji las itu ya, kemudian ada interference lagi. Nah, itu bisa dimasukkan. Nah, itu malah kalian, jadi sebelum membuat mesin, mesinnya udah kalian simulasikan terlebih dahulu, oh nanti bagian ini loh yang rapuh. Nanti ketika motor itu berputar, bearingnya bisa bertahan berapa lama, kemudian porosnya bisa menopang beban dengan gaya berapa, itu bisa ditampilkan. Dan itu di artikel ilmiah sangat dianjurkan ya. Semisal kalian tidak membuat produk, nanti hasil uji yang dilakukan, hasil uji yang ditampilkan adalah hasil uji simulasi alat. Nah, itu bisa jadi poin plus. Oke, ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Hasil uji mesin, hasil penerapan. Nah, ini hasil penerapan ini bagaimana, Mas Eka? Ini kan nanti nggak ketemu mitra ya. Itu skenario-nya gimana nanti hasil penerapan ini nanti ke mitra? Nah, ini kan berkaitan tentang kayak kita kan produknya diganti daring, terus untuk penerapannya kan kita masih dalam rencana penerapan untuk yang di panduan. Nah, ini kan kalau semisal ini ya dari aku sendiri itu kan masih diskusi sama dosen pembimbing. Nah, terkait hasil penerapannya ini itu masih belum ditentukan. Nah, belum ditentukan nanti apakah dimasukkan atau enggaknya. Jadi untuk sementara, jadi teman-teman menunggu dulu nanti ada info lebih lanjut yang saya share ke teman-teman. Jadi untuk saat ini masih belum ada terkait pembahasan hasil penerapan nanti. Oke. Ya, Oke, sip. maksudnya. Baik, nanti ini tolong diinget-inget ya, Eka dan teman-teman yang lainnya. Terkait nanti hasil uji produk, tolong nanti ditampilkan hasil simulasi produknya ya. Nanti kan dibantu oleh kakak-kakak senior juga. Gimana Mas simulasinya? Nanti juga dibantu sama kakak-kakak senior. Jadi untuk karena nanti itu kalian tidak membuat produk ya harus menampilkan uji simulasi. Itu penting. Karena kalian berani menampilkan ini loh, meskipun saya tidak membuat produk, saya berani memberikan statement kalau alat saya itu sudah saya simulasikan dulu. Nah, itu ya. Oke, ke bawah. Nanti simulasinya bisa menggunakan
program menggunakan program Autodesk Inventor untuk simulasi mekanik, kemudian Autodesk Simulation Mechanical itu bisa untuk simulasi mekanik, yang bisa pakai ANSYS bisa pakai ANSYS, yang bisa program konsol pakai program konsol. Kemudian kalau dari SolidWorks itu ada lengkap paketnya, di simulasi mekanik ada, simulasi elektrik, kemudian simulasi fluida ada, kemudian simulasi aliran juga ada ya. Jadi nanti bisa ditampilkan. Nah, di situ oke, nah ini penting ya omset, tapi masalahnya kalian nanti teman-teman ini kan ini ya, nggak diimplementasikan ke mitra ya, sorry. Jadi kemungkinan nanti ini nggak usah ditampilkan ya. Iya, benar. Kalau membuat proses dan diimplementasikan sama mitra, perbandingan before after omset itu harus, karena harus ada peningkatan. Nanti omset di artikel ilmiah nggak usah ditampilkan. Oke, ke bawah lagi. Oke. Nah, ini ya, kayak rumus-rumus ini juga dimasukkan ya. Jadi ya ini aja rumus dasar. Rumus dasar. Jadi yang kaitannya dengan alat itu pasti nanti ada rumus torsi, daya, RPM, kemudian pemilihan bahan, kekuatan poros, itu. Ya semi-semi teknik merancang, tapi nanti yang dimasukkan cuma persamaan-persamaan dasar. Mekanisme kerja mesin itu dalam bentuk blok diagram bisa. Ke bawah. Oke, ke bawah lagi. Nah, kesimpulan, nah ini ya, kesimpulan seperti tadi yang saya sebutkan, sama seperti abstrak, cuman dia reproduksi dari kata-kata di abstrak itu. Jangan disamakan. Kalau sama gimana, Mas? Ya, enggak masalah. Cuman masalahnya nanti kalau ketika diuji plagiarisme, itu akan kedeteksi self plagiarism atau memplagiasi kalimat kalian sendiri di awal. Makanya kan tadi saya minta baik abstrak maupun kesimpulan itu harus dibuat berbeda. Ini susahnya ketika membuat artikel ilmiah ini ya, plagiarisme ya. Artikel ilmiah yang tingkat plagiarismenya minimal 10%. Sorry, maksimal 10%. Jangan lebih dari itu. Mas, apakah nanti dicek? Ya pasti, sama PhD itu pasti dicek dong. Kan itu kan basisnya basis riset. Kalian buat alat meskipun daring, meskipun nanti luarannya online apa enggak riset, kan pasti riset. Sesuatu yang berbau riset itu tidak boleh ada unsur plagiasi. Pasti dicek sama PhD. Kalau kalau plagiasimu banyak ya, ya alhamdulillah. Baik, sekarang giliran saya presentasi ya. Ini contoh dari apa artikelnya Eka. Bagus sekali artikelnya. Saya mau menunjukkan ini ya, software Mendeley ya. Sebentar. Oke, Mendeley. Bentar ya, ini masih proses presentasi.
proses apa menampilkan. Ini Mas, saya sedikit tambahan ya Mas. Iya ya, gimana? Nah, kan dari pengalaman tahun lalu, ini kan ada dua judul Mas Fajar yang mesin screw conveyor, yang pengupas telur puyuh, sama mesin punya saya, mesin pengupas serbaguna untuk jamu kan. Nah, Ya. kemarin waktu penilaian artikel ilmiah, itu di timnya Mas Fajar, kan sama menggunakan teknologi cuci otomatis atau auto washer kan. Nah, Mhm. di teknologi mesinku itu juga ada teknologi auto wow, auto washer lah itu. Nah, Ya. jadi di dua artikel itu sama-sama menggunakan kalimat auto wow dan auto washer atau washer itu sama persis. Jadi waktu penilaian kemarin, nah di ini kan di kelas yang sama waktu Mhm. penilaian. Jadi di Mhm. sama reviewer itu dikira dua tim ini kayak plagiasi gitu loh Mas. Jadi waktu Iya, penilaian itu nilai artikel dua-dua yang punya saya dan punya Mas Fajar itu berkurang banyak karena ada plagiasi kata-kata yang sama atau wow atau buzzer itu persis. Nah, betul, betul. blunder di Makanya situ itu kalau kemarin. sebetulnya gini, kalau di artikel ilmiah itu semisal judul PKM kalian ada auto wow-nya gitu ya. Jadi dirubah di artikel ilmiah nggak pakai auto wow, ya nggak masalah sih, karena untuk menghindari plagiasi tadi. Hmm, Tapi substansinya sama. Semisal di PKM judul PKM namanya auto wow, auto washer gitu ya. Nah, atau nanti di artikel ilmiah ya ditulis automatic apa? motor buzzer eh, ya. bukan, jangan automatic, jangan Nah, automatic itu lagi. punya saya atau wow itu sama Mas Fajar otomatis motor buzzer itu blunder. Iya, iya, iya. Soalnya nggak ngecek satu sama lain, nggak tahu-taunya Mas Fajar juga menggunakan auto wow otomatis water washer dan punya saya ya juga sama auto wow otomatis water washer. Bahaya juga ya. Ya benar. Oke, lanjut Mas sampean. Ya, ya ini. Gue kelihatan ya. Teman-teman yang di rumah dan dimanapun teman-teman berada di posisinya masing-masing ya. Bisa dilihat di sini. Ini saya buka aplikasi Mendeley. Jadi nanti bisa kalian download. Aplikasinya free ya. Aplikasinya free dan sangat membantu sekali. Nanti kegunaannya nggak hanya di artikel PKM aja. Nanti kalau kalian udah semester akhir bisa digunakan untuk nulis skripsi, tugas akhir. Silakan download di Google, ada Mendeley. Nanti kalian harus membuat akun dulu. Dan nanti ketika udah install programnya, ketika udah install Mendeley, kalian harus registrasi. Jadi pakai email kalian. Ketika udah buat akun, nanti tampilannya akan seperti ini, seperti di laptop saya ini. Oke. Nah, di sini di Mendeley sini, di kolom sebelah kanan, bagian atas ini ya. Ini manajemen. Jadi Mendeley, kemudian Japref itu adalah aplikasi manajemen sitasi. Jadi kalian mau mensitasi dari jurnal nasional, internasional, itu menggunakan manajemen ini. Dan enaknya apa? Enaknya itu bisa apa ya? Bisa citasi secara cepat. Contoh, contoh semisal saya buka ini deh.
Oh, ini bukan jurnal ya. Saya cari yang ini. Nah, semisal ini kelihatan ya. Semisal jurnal internasional terkait flywheel gitu ya. Secara otomatis di bagian kolom sebelah kanan di sini kelihatan ya. Di sini ada namanya dokumen detail di sini kolom sebelah kanan. Jadi judulnya, tahun jurnalnya udah ketahuan, volume jurnalnya ketahuan, kemudian sampai halaman jumlahnya berapa udah kedeteksi di awal. Kemudian di sini ada abstrak juga, ada author. Nah, ini yang penting. DOI ya, DOI itu Digital Object Identifier. Ketika kalian mensitasi atau kalian merujuk sebuah jurnal nasional maupun internasional, itu mereka memiliki yang namanya DOI, Digital Object Identifier. Jurnal, ada yang berbayar, ada yang free. Jurnal yang free, enaknya apa? Ya mudah di-download. Jurnal yang berbayar, tidak bisa di-download secara mudah. Jadi harus dibobol. Itu ada caranya itu. Kan biasanya kan kelemahan mahasiswa sama teman-teman yang lain kan, loh mas, saya nyari jurnal dapatnya ini aja, kok nggak bisa dapat dari yang lain ya. Nah, itu kalian harus membobol jurnal itu menggunakan yang namanya Skihub. Jadi nanti DOI-nya, Digital Object Identifier, itu nanti kita copy, kemudian nanti dimasukkan ke Skihub. Nanti jurnalnya bisa di-download. Nah, nanti akan kita demokan juga. Ya, teman-teman tolong ini diperhatikan ya. Jadi penting banget untuk teman-teman. Nah, di sini di jurnal internasional ini, saya langsung ke daftar pustaka ya. Coba kalian perhatikan. Di sini yang ditulis 24 rujukan. Oh, sorry, 26 ya. Nah, semakin banyak rujukan yang dicantumkan, semakin baik. Kemudian, daftar pustaka yang baik itu harus ada DOI-nya juga ya. Jadi, misal di sini, di nomor 20 ini ya. Di nomor 20 ini, rujukannya dari Chen et al. Kemudian ada judulnya. Kemudian di sini ada publisher-nya, IEEE dan ASME. Ini nama jurnalnya, Teknik Mechanical tahun 2013. Nah, ini yang baik, ini kan ada tahunnya ya, kemudian ada volumenya. Di sebelahnya ini harusnya ada DOI. DOI-nya jurnal itu apa? Nah, ini harus ada. Nanti di punya kalian harus ada ya di situ. Nah, kayak gini loh. Nah, ini yang saya maksud. Nah, nanti di file Word itu DOI itu nanti akan secara otomatis kedeteksi warna biru nanti. Ketika kalian enter, dia langsung biru. Fungsinya nanti dia berubah jadi biru apa? Nanti dia ketika diklik, itu dia penulis yang lain atau reviewer yang memeriksa itu bisa ngecek, oh, jurnal ini asli, bisa diakses. Nah, itu bagus, jurnal yang bagus. Kemudian di sini di Mendeley, lihat di sini ya, ada citation style. Nah, di sini kita lihat di sini ada American Medical Association, ada API, ini yang tadi yang saya maksud ya, API, APA, sorry kok API. American Psychological Association. Kemudian kalau pakai Harvard ya nanti kita pakai Harvard. Nah, di sini ada Harvard. Nah, kalau mau publish by IEEE ya harus menggunakan model citasi IEEE gitu. Nah, biasanya nanti yang dipakai itu ya APA atau Harvard style. Seperti itu.
Terus caranya bagaimana? Nah, caranya oke, saya buka file Word ya. Jadi ini di mana? Oke, saya buka file Word kosongan gini ya, teman-teman ya. Nah, ketika kalian sudah menginstal Mendeley atau JabRef, sekarang kita pakai Mendeley dulu. Itu di kolom reference, secara otomatis fitur Mendeley itu udah ada. Ya, bagi yang belum terinstall Mendeley, silakan diperhatikan Word-nya masing-masing, dia nggak akan ada, nggak akan muncul. Jadi pakai fitur dari Microsoft Word sendiri untuk citasinya di daftar pustaka. Nah, di sini kalau saya mau ngasih rujukan gimana, Mas? Nah, caranya gimana? Oke, kita klik insert citation di sini ya. Kemudian go to Mendeley. Kelihatan ya, teman-teman ya, ini ya. Langsung Mendeley-nya tampil ya. Halo? Yang Mas kelihatan. Oke. Nah, ketika sudah ada Mendeley-nya tampil seperti ini, nah, kita tinggal klik di sini ada kolom site ya. Di sini tanda petik ini ya, ada site itu mengartikan citasi. Diklik, secara otomatis dia langsung tag nama autornya dan tahun. Kemudian saya enter. Kemudian saya masukkan insert bibliografi. Itu nanti akan membuat daftar pustaka otomatis. Nah, ini udah langsung tampil. Wih, Nama keren. autor, kemudian tahun, judul, dan DOI. Nah, ini yang penting. Ini kalau DOI ini saya enter ya. Ini kalau di mana? Di convert PDF atau nanti diklik dengan Word itu bisa kedetek, bisa di-trace, dilacak. Nah, ini enaknya pakai Mendeley gitu. Atau semisal ini kan baru satu ya, baru satu jurnal ya. Ini saya hapus. Semisal aku pengen mensitasi langsung 10. Wih. Nah, gimana Mas? Bisa nggak? Ya bisa langsung 10. Contoh ya, saya klik lagi insert citation. Go to Mendeley. Nah, di sini ada berapa ini? Ini saya blok semua. Dari atas, dari file atas ini ya, sampai file bawah. Saya blok, kemudian di sini ada fitur site, saya klik site. Nah, secara otomatis dia langsung kedeteksi di Word sini ya, membuat nama author. Kemudian saya insert bibliografi. Well, secara otomatis langsung membentuk daftar pustaka otomatis. Mas Vidya, Ya. tadi yang untuk GoTo Mendeley yang dari situ nggak kelihatan Mas di layar. Setelah sampean klik Oh, insert enggak. citation tadi, kan lanjut ke GoTo Mendeley. Hmm. Tadi setelah itu layarnya Ya, nggak kelihatan Mas untuk yang Mendeley itu ya, Mas. nggak kelihatan ya. Oh, sorry. Bentar. Oke ya, saya ulangi dari awal ya. Insert citation, Nah, kemudian di kelihatan sini Mas. go to Mendeley. Kelihatan ya? Kelihatan. Go to Mendeley. Ini kelihatan?
Oke, kelihatan. Siap. Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Oke. Nah, di sini saya klik satu dari atas ya, kemudian saya tekan shift, kemudian saya tekan klik bagian bawah. Dan ini secara otomatis dia langsung memblok semua. Di kolom atas ini, tombol start ini, saya klik. Nah, secara otomatis dia langsung muncul di Word. Saya enter, saya insert bibliografi. Sudah. Di sini jurnalnya udah muncul. Sampai berapa ini? Ya kurang lebih 10 lah ya. Nggak ngitung aku. Nah, itu kelebihannya Mendeley ya. Jadi silakan di-download malam ini, silakan dibuat akunnya, registrasi akun lewat email mahasiswa kalian, kemudian ketika udah registrasi langsung Mendeley akan menyinkronkan dengan Microsoft Word kalian. Nah, di sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut nih? Halo teman-teman, ada pertanyaan? Udah jelas ya? Alhamdulillah sudah, Mas. Alhamdulillah sudah, oke. Nah, itu tadi fitur Mendeley. Sekarang bagaimana Mas kalau mau akses jurnal? Oke. Kalau mau ngakses jurnal, mau jurnal nasional maupun internasional ya. Kalau nasional kayaknya di googling gitu aja banyak deh. Kalau nasional itu. Nah, sekarang saya mau menunjukkan cara ngakses jurnal internasional. Tuh wajib ta, Mas? Iya wajib rek kut sakjane rek. Soalnya apa? Di artikel ilmiah itu kan nggak mungkin kalian hanya menunjukkan jurnal nasional doang gitu loh. Jadi internasional juga juga wajib di collab ya. Jadi di sini ada di web ini Science Direct ini ya merupakan publisher terbesar ya, bukan terbesar ya, yang paling banyak publish ininya jurnalnya. Jadi ada Science Direct, kemudian ada juga Wiley Journal di sini ya. Bisa diakses di Wiley Journal, di Science Direct. Nah, ini webnya. Kemudian kalian juga silakan mengunjungi situs skihub.tw. Nah, ini cara mengakses jurnal yang berbayar. Gimana caranya? Kalau ada jurnal berbayar, kita kan nggak bisa download, Mas. Nah, ini caranya ngaksesnya lewat sini. Contoh, langsung saya cari ya. Semisal saya mau cari tentang, nah gini. Ini yang kadang-kadang jadi hambatan teman-teman. Mas, mesinku itu mesin, semisal kemarin di judulnya teman-teman itu ada mesin penggiling kopi. Nah, contoh. Mesinku mesin penggiling kopi, Mas. Nah, tapi ketika aku nyari di jurnal kok nggak ada ya mesin penggiling kopi. Ya nggak ono rek. Ya ada mungkin ada yang membahas bagian, ada ketemu lah. Tapi caranya ketika kalian memasukkan keyword itu jangan mbok samakan dengan judulmu. Nggak ketemu, Ya, Rek. nggak bakal ketemu lah. Nah, itu ada makanya strategi atau teknik memasukkan keyword mau di search engine manapun, mau di googling, mau di Science Direct ini, itu kalian harus memperhatikan poin-poinnya. Semisal mesin penggiling kopi, ya kan? Nah, di mesin penggiling kopi itu apa aja yang ada di situ? Ya pasti kan ada material. Nah, ada material dari alat yang dibangun. Kemudian ada bahannya apa? Bahannya kopi. Kemudian ada sistem kontrolnya. Kemudian ada gambar teknik. Nah, jadi kalian bisa memasukkan kata kunci itu. Semisal kata kuncinya adalah sistem kontrol gitu ya.
sistem kontrol. Nah, di sini langsung muncul. Kalau kalian nyari penggiling kopi ya nggak ada. Misal nih contoh ya, saya cari nih coffee grinding machine, mesin penggiling kopi. Oke, tak enter. Nah, coba lihat. Di sini yang ada dia cuman fokus ke kopi. Coffee production. Kemudian apa lagi? Malah nggak ada di sini. Anti biofilm itu apa? Coffee drink preparation. Oh, itu tak ada hubungannya cara membuat mesin penggiling kopi. Nah, makanya di situ ya. Jadi jangan langsung keywordnya dimasukkan kata kunci judul, jangan. Cari sub unit dari judul kalian. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi ketika kalian mencari data apapun, mau data jurnal, data artikel, data conference, jangan langsung dimasukkan topik utama atau judul utama kalian. Jadi kalian harus memasukkan sub unit judul atau topik yang kalian punya. Mesin penggiling kopi, sub unitnya apa? Ada kopi, ada material yang dipakai nanti untuk bangun mesin, kemudian ada metode yang digunakan, apakah pakai metode KFD atau reverse engineering. Reverse engineering itu kalian mendesain balik, jadi mesin yang udah ada didesain ulang biar hasilnya nanti lebih optimal, itu reverse engineering. Kemudian tadi ada bahan baku kopinya itu sendiri, bisa kalian masukkan. Atau langsung diketik mesin gitu aja. Nah, itu langsung otomatis langsung di sini mesin itu langsung muncul semua. Nah, di sini ada langsung di blok ya, di blok kuning ini ya, oranye apa kuning nih, terserah lah. Nah, ini langsung ke detect energy efficient machine tool. Kemudian modeling of tool where in machining of IC 52100 steel. Oke, saya ambil contoh ini. Nah, ini bahas soal material ya. Nah, di sini kan dia berbayar nih. Coba get access. Nah, get access ya. Coba saya klik get access. Nah, ini kan dia kan langsung bayar ini. Langsung ada akses via institusional atau langsung beli. Kalau nggak salah dulu tuh UNESA itu berlangganan deh. Berlangganan Sense Direct. Saya pernah ikut workshopnya dulu, tapi nggak tahu ya sekarang apakah masih ada, masih berlangganan gitu. Dulu UNESA tuh berlangganan Sense Direct. Nah, semoga kalau UNESA berlangganan Sense Direct ya kalian nggak perlu bobol. Tapi kalau nggak berlangganan jangan bobol. Nah, ini caranya. Di sini ada DOI-nya ya. Nah, ini kita blok nomor DOI-nya, Digital Object Identifier-nya. Di blok, di copy, dimasukkan di sini, di paste, kemudian open. Tapi sangarnya hasilnya ketemu. Ya. Oke, secara otomatis kalian bisa mengakses jurnal yang berbayar tadi. Ya iki maling yo. Iki aslinya yo. Iya, kalau nggak diajarkan itu kalian nanti kesusahan nyari jurnal. Kalau diajarkan ini kan namanya kan kita bobol ya, maling ya. Ya, memang. Ya tapi apa pola. Kita ngomong bareng-bareng ya dosa ya. Nah, ini bisa di-download ini udah di kolom ini tanda panah ini bisa di-download ya. Nah, di sini ada bahas semua. Nah, nanti bisa disitasi ketika ini udah di-download, dimasukkan di Mendeley, nanti bisa disitasi. Jadi kalian nggak perlu nulis judul manual, nggak perlu. Oke deh, tak kembalikan. Jadi gitu ya. Jadi cara untuk mobile jurnalnya seperti itu. Penting nggak itu, Mas? Iya penting, karena hubungannya dengan artikel ilmiah. Kemudian
saya ingin menunjukkan juga kemarin mana ya? Ini ya soal plagiasi. Nah, ini loh, Rek, teman-temannya. Jadi nanti ngeceknya pakai Turnitin ya. Jadi ada 2 platform untuk cek plagiarism, pakai Authenticate atau menggunakan Turnitin. UNESA berlangganan yang Turnitin. Yang Authenticate UNESA belum berlangganan. Nah, nanti diceknya gimana, Mas? Lewat dosen pembimbing masing-masing. Karena yang memiliki akses itu adalah dosen pembimbing institusi yang bersangkutan ya. Kalau mahasiswa ya bisa, cuman aksesnya terbatas nanti. Nah, di sini, ini kelihatan ya teman-teman ya. Ini ada di event ASEC ya, ASEC. Jadi mana sih ininya? Posternya mana? Posternya nggak ada yang ASEC ya. Jadi ini ada event untuk jurnal, jurnal, conference kemarin, barusan aja. Nah, ini kita membuat artikel juga. Nah, di sini dicek sebelum disubmit ke publisher, dicek dulu. Jadi sama seperti punya teman-teman ada introduction atau latar belakang tadi ada ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada nomor di sini ada tanda kurung ya. Nomor 12, nomor 1, nomor 9. Kemudian ada nomor berapa lagi? Nomor 4, nomor 2, nomor 7. Ini adalah autor atau peneliti yang kita rujuk. Semakin banyak state of the art yang kita masukkan. Jadi kita membangun latar belakang, ya dari latar belakang mitra yang ada sama ditambahi peneliti sebelumnya. Itu semakin baik ya. Nah, kemudian ada metodenya ya. Literatur review itu kajian pustaka atau studi literatur atau kajian yang relevan. Kemudian ada metode yang digunakan. Kemudian ada hasil ya, result and discussion. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita nggak buat alat nih. Jadi di reverse engineering cuman kita membuat desain, kemudian desain itu menghasilkan produk yang optimal. Nah, itu nggak buat alat, tapi nanti ditampilkan desainnya plus simulasi produknya. Nah, karena kalian tidak membuat alat, karena teman-teman tidak membuat alat, nanti ditampilkan simulasi produk. Nah, ini ditampilkan simulasi produk ini kan mesin tepung ya. Jadi mesin tepung yang sudah ada itu sama yang dilakukan desain ulang atau reverse engineering itu di-compare. Nah, di sini dapat dilihat kalau takaran tepungnya itu jatuhnya lebih lancar dari hasil simulasi. Ya, intinya gitulah ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ada daftar pustaka. Ini menggunakan Mendeley tadi. Nah, ini daftar pustaka yang baik itu ada DOI. Nah, ini nanti bisa diklik, bisa diakses. DOI ini kenapa nggak bisa diakses, Mas? Ini soalnya report dari Turnitin, jadi nggak bisa tak klik. Ini saya mau menunjukkan hasil ini hasil plagiarism. Kalau untuk standar mahasiswa ya atau PKM nanti artikel ilmiah untuk luaran PKM kalian, ya paling enggak di bawah 20%. Jangan lebih dari 20%. Nanti kalau lebih dari 20% bahaya nanti.
Nah, di sini ada tingkat plagiarismenya 16%. Dari mana aja? Nah, ini udah ketahuan. Dari jurnal ini, kemudian dari mana lagi ya? Ini nih banyak nih. Dari UPI, nah ini dari Universitas Pendidikan Indonesia. Yang dari mana? Dari Indonesia. Nah, yang lainnya dari jurnal luar semua. Nah, nanti punya teman-teman sebelum di-submit, nanti dicek. Dan kalau bisa nanti hasil report cek plagiarismenya juga dilampirkan sebagai bukti ya. Kalau kalian itu mengerjakan artikel ilmiah tidak plagiasi. Nah, itu jadi kekuatan untuk kalian, jadi power itu. Jadi nanti kalau ada juri atau ada reviewer yang menyangkal artikel kalian, ini artikelnya asli apa copy paste gitu loh. Ini asli, Pak. Ini loh saya ada buktinya. Bukti cek plagiarismenya. Nah, udah mereka udah nggak bisa ngelak. Kayak gitu. Nanti ngeceknya bisa diserahkan ke dosen pembimbing masing-masing. Nah, ini tadi sudah bahas artikel, sudah bahas Mendeley, kemudian cara untuk mendapatkan akses jurnal gratis ya. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman sebelumnya ini? Mungkin dari teman-teman ada yang perlu Halo, ditanyakan, ada silakan. pertanyaan. Bisa nggak ono tadi? Ya mungkin sambil berjalan ya. Saya nggak tahu ini nggak ada pertanyaan itu apakah sudah jelas atau masih bingung, saya nggak tahu. Jadi kalau nggak jelas silakan ditanyakan yang mana yang perlu nanti di-clear-kan. Kalau masih bingung ya nanti bisa dibuat meeting lagi besok atau kapan diagendakan oleh Mas Eka nanti. Karena terus terang kalau bahas ini sehari tok dengan waktu yang terbatas ya kurang cukup waktunya. Jadi mungkin hari ini hanya 2 jam aja bahas, besok dibahas lagi 1 jam lebih lebih intens. Nah, itu mungkin insya Allah nanti bisa bisa agak jelas teman-temannya. Oke, gimana? Ada pertanyaan kah? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya kembalikan ke Eka. Terus ini bagaimana agenda selanjutnya, Eka? Ya Mas, baik. Jadi untuk selanjutnya, ini kan dari masing-masing teman-teman itu ada proposalnya. Nah, di proposal itu kita lihat dulu luarannya. Nanti di situ kan udah terlihat kalau nanti kita misal di luaran itu kita harus publish jurnal nasional ya. Jadi alangkah baiknya dari luaran itu kita realisasikan seperti itu. Jadi kalau setelah kita buat artikel sesuai dengan panduan yang di PKM, nah setelah itu kita cari dulu untuk jurnal. Nah, ini saya ada contoh, nanti kita semisal ada yang mungkin di proposalnya ada luaran untuk publikasi jurnal nasional, saya sedikit sharing terkait nanti kita mau publish di mana saja. Oke. Nah, di teknik mesin Unesa sendiri, terkait khususnya yang bagi mahasiswa teknik mesin, itu ada untuk nanti kita publish jurnal atau artikel kita di situ. Nah, ini namanya Inajet. Nah, ini di sini itu kayak ada apa namanya? Setelah kita buat artikel, ada template yang disediakan. Setelah itu dari artikel yang pertama kita buat, kita sesuaikan lagi dengan template yang akan kita publish artikel kita di situ. Nah, semisal ini ya di Inajet.
Indonesia Journal of Engineering and Technology. Nah, di sini jurnalnya itu berstandar nasional. Nah, itu juga menyesuaikan dari teman-teman dari timnya masing-masing. Kalau semisal nanti di proposalnya terdapat luaran untuk publikasi jurnal nasional, maka wajib dari teman-teman itu publish artikel kalian di jurnal nasional. Nah, di sini saya ada contoh, ini ada INAJET, khusus ini ada di teknik mesin untuk publikasi jurnalnya. Nah, di sini teman-teman perlu login terlebih dahulu ya untuk nanti memasukkan atau submit jurnalnya. Terus untuk template-nya, saya sudah ada untuk template dari artikel yang khusus dari INAJET ini. Sebentar saya bukakan terlebih dahulu. Oke. Penyelenggaraan. Oke, Oke. Sambil ditunggu. Oke, mungkin laptop punya saya sedikit lemot ya. Sebentar. Oke. Jadi semisal di proposal milik teman-teman itu ada luaran yang menyatakan kalau semisal nanti artikel kalian harus publikasi jurnal nasional, maka itu hukumnya wajib untuk kalian nanti artikelnya dipublish tingkat nasional. Nah, di sini ada template ya untuk nanti jika kalian dari teman-teman mau publish artikel di INAJET ini saya ada template untuk artikelnya. Nah, di sini itu ada judul terlebih dahulu, judul, kemudian di sini ada anggota penyusun, terus kemudian ini jurusan, tendensi. Nah, ini kan tadi yang seperti yang dijelaskan sama Mas Bidya ya, untuk apa? Asal dari jurusan mana ya. Ini misal di nomor 1 dan 2 ini kan sama-sama mahasiswa akademika dari teknik mesin. Maka di sini ditulis 1 sampai 2 ini berasal dari jurusan teknik mesin. Nah, di situ bisa dijadikan satu. Jadi dari 2 orang dengan jurusan yang sama jadikan satu. Nanti dibuat seperti ini. Nah, bisa dilihat teman-teman semuanya. Terus ya anggota 3. Ini kan anggota 3-nya berbeda untuk asalnya. Nah, di anggota 3 ini tertulis PT Industri Kereta Api. Nah, di situ mungkin lanjut abstrak. Nanti untuk isinya itu bisa disamakan dengan yang ada di artikel kalian semua. Jadi kan alangkah awal kita membuat artikel sesuai dengan yang ada di pedoman PKM. Setelah itu kita bisa menyesuaikan lagi. Jadi kita tinggal merubah format secara administrasi, kayak semisal marginnya kita atur kembali, kemudian tata letak untuk penulisannya kita atur, tapi nanti untuk isinya kita masih sama untuk isi dari artikel yang kita buat yang pertama tadi. Oke. Nanti isinya menyesuaikan yang ada di template ini, kemungkinan hampir sama. Oke. Nah, baik. Ini kan saya mencontohkan nanti semisal jika kalian memilih untuk publikasi jurnal tingkat nasional di INAJET ini, silakan nanti untuk template-nya bisa minta ke saya. Terus jika kalian dari teman-teman mau publish di jurnal yang lain itu saya mensilahkan, monggo untuk teman-teman cari jurnal lainnya. Tapi ini saya ada contoh, nanti jika teman-teman berminat di publish di INAJET ini, silakan
template-nya bisa minta ke saya. Udah. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan terkait, silakan. Nggak ada pertanyaan, teman-teman. Ayo, teman-teman, ada pertanyaan nggak?